Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara juga anak-anak. Pagi ini kita akan memulai aktivitas kita dengan pertama-tama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati dengan istirahat yang tenang. Dan pagi ini kami hendak memulai aktivitas kami. Tetapi sebelumnya, kiranya Roh Kudus memimpin kami ketika kami mau menggumuli sedikit dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan dan membaca sebagian kecil dari kekayaan firman Tuhan yang akan terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-10, atau bisa kita juga baca dari ayat yang ke-9 sampai 11. Dan untuk bacaan bagian Alkitab kita pada pagi hari ini akan dibantu oleh salah satu anak dari jemaat anak GKJ Condong Catur bernama Nabila yang akan membacakan dari Yohanes 15 ayat 10 tadi. Silakan Adik Nabila. Bacaan kitab suci pagi ini diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum saya lanjut, saya mau meminta maaf karena ternyata yang membantu kita untuk membaca bagian Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 10 tadi bukan Adik Nabila, ternyata Adik Alea. Maaf ya Adik Alea. Dan baik Bapak Ibu, Saudara dan Saudari serta anak-anak, bagian kitab kita pagi hari ini dikasih tema, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dan untuk renungan pagi ini dikasih judul Superwoman yang welas asih. Ibu Bapak, saya mempunyai seorang sahabat yang begitu luar biasa sehingga saya menjulukinya Superwoman. Permasalahan hidupnya begitu kompleks, tetapi ia bisa melaluinya dengan baik. Itu semua karena sahabat saya yang satu ini begitu dekat dengan Tuhan. Ia benar-benar tinggal di dalam kasih Tuhan. Kisah tentangnya yang saya angkat kali ini adalah tentang perlakuan orang tuanya. Sejak kecil, ia tidak diakui oleh orang tuanya, khususnya oleh ibunya, sehingga dari kecil hingga tumbuh menjadi seorang remaja, ia tinggal di rumah om dan tantenya di luar kota. Tetapi begitu ia dewasa, ia malah dijadikan sapi perah kedua orang tuanya. Hasil kerja kerasnya semua harus disetor kepada orang tuanya, ditambah ia harus menghidupi adik-adiknya. Walaupun begitu, perlakuan kedua orang tuanya tetap jahat kepadanya. Sudah sering ia difitnah dan disakiti oleh kedua orang tuanya. Jika kita ada di pihaknya, mungkin kita sudah dendam kepada mereka karena perlakuan yang tidak manusiawi. Bagaimana dengan sahabat saya ini? Dia tetap memperlakukan kedua orang tuanya dengan begitu baik, dengan kasih yang terus menyala-nyala, bahkan dari hari ke hari semakin berkobar. Setiap hari ia mengirim makanan kepada orang tuanya. Ia juga memandikan dan membuang kotoran ibunya yang sudah jompo, yang selama ini begitu menyakiti hatinya. Mengapa sahabat saya ini bisa memiliki sikap yang seperti itu? Jawabannya hanya satu, karena ia menuruti perintah Tuhan. Ia tinggal di dalam kasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus menuruti perintah Bapaknya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Beginilah kalau orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan,
Seorang yang tinggal di dalam kasih Tuhan pasti akan dimampukan untuk menuruti segala perintah Tuhan. Tak terkecuali perintah untuk mengasihi siapapun, termasuk mengasihi orang-orang yang sudah menyakitinya. Demikianlah Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, juga anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini. Dan mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau sudah mengingatkan kami untuk mengasihi, dan bukan hanya kepada mereka, saudara-saudara yang mengasihi kami, tetapi terlebih kepada mereka yang tidak mengasihi kami sekalipun. Agar kami tetap bisa mengasihi, kami membutuhkan kekuatan dan juga tuntunan dari Roh Kudus-Mu. Bantu kami Bapa untuk tetap bisa mengasihi dan kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin.